Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025.
BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya.
BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua.
kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
Melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa
melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan.
BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia,
Kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar,
terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah,
Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini
di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal usai bertemu Presiden Prabowo di negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Kaitan dengan bencana, tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus.
Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya.
BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua.
kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
Melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa
melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas,
dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia,
kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar,
terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah,
Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini
di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudera Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya.
BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua.
kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
Melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa
melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan.
BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia,
kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar,
terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah,
Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini
di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti singkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu,
Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam.
Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025.
Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini,
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung,
Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku.
Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025.
BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudera Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya.
BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua.
kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
Melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa
melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan.
BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia,
Kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar,
terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah,
Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini
di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya.
Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar,
hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau.
Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas.
Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan.
Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua. Kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,
ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran.
Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi,
yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau.
Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya.
BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua.
kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
Melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa
melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia, kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan.
BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon Bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon Bakung merupakan badai tropis yang terbentuk dari sistem tekanan rendah di atas laut hangat, disertai angin kencang berputar, hujan lebat dan gelombang laut tinggi. Ia menjelaskan, keberadaan sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan lebat dan kondisi laut. Jadi karena ada kondisi siklon ini tentunya akan meningkatkan curah hujan dan juga berpotensi meningkatkan juga gelombang tinggi di perairan sekitar, ujarnya. BMKG menyebut wilayah yang perlu diwaspadai mencakup Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Teguh Faisal menambahkan, BMKG melakukan koordinasi rutin dengan negara-negara sekitar dalam pemantauan siklon. Nanti kita pantau terus karena tiap 6 jam kita berkoordinasi terus dengan negara-negara sekitar yang juga memantau. Karena kita sama-sama anggota WFO sehingga penanganan siklon ini tidak lokal, tapi dia secara regional, bahkan secara internasional, katanya. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin dinilai beresiko mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan pelaku transportasi laut. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait peringatan dini di perairan Indonesia pada tanggal 18 hingga 21 Desember 2025. BMKG mengatakan fenomena atmosfer seperti siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon lainnya di selatan Indonesia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan nasional. Bahkan ada beberapa wilayah yang berpotensi gelombang sangat tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter sebagai berikut. Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Warga heboh. Pusaran awan raksasa di langit Lampung, pakar buka rahasia. Warga Kabupaten Tanggamus, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan awan berbentuk pusaran. Warga berharap kemunculan awan itu tidak ada kaitan dengan bencana. Tampak dalam video yang beredar, terlihat bentuk awan tersebut menyerupai kipas. Peristiwa ini terjadi di Gunung Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu, 17 Desember 2025. Pusaran tuh makin ketarik awannya. Fenomena alam hari ini di atas Gunung Tanggamus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ujar salah seorang wanita dalam video tersebut. Bahkan menurut dia,
kemunculan awan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. BMKG pun turut buka suara terkait kejadian ini. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi fenomena alam tersebut, serta selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah awan lenticularis yang memang kerap terjadi di wilayah pegunungan. Namun fenomena ini menandakan adanya angin kencang dan turbulensi di lapisan atas, dan ini berbahaya untuk aktivitas penerbangan. BMKG umumkan bibit siklon 93S menguat, warga yang hendak liburan diimbau berhati-hati. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae merespons soal BMKG yang mengumumkan bibit siklon 93S di Samudra Hindia dan berpotensi hujan lebat mengguyur beberapa wilayah selama sepekan ke depan. Ridwan pun mengimbau warga untuk selalu waspada. Kita antisipasi dengan pikiran yang cerdas. Walau kita sadar bahwa setiap akhir tahun adalah tempat, momen, berkumpul keluarga. Tapi kalau tidak penting-penting amat, bisa melalui video call untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, ujar Ridwan Bae kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025. Jika masyarakat tetap ingin berangkat liburan atau mudik, Ridwan mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya berdiam diri di rumah saja, atau lebih banyak tinggal di rumah saja dulu, jangan meninggalkan tempat, pungkas legislator Golkar itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto adanya siklon bakung serta bibit siklon 93S dan 95S yang berpotensi memicu cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif karena dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan curah hujan dan gelombang tinggi. Tadi saya memaparkan bahwa di Indonesia ada 3 pergerakan yang kita pantau. Yang pertama yaitu siklon bakung yang ada di barat daya Lampung. Kemudian ada bibit siklon 93S yang ada di selatan Bali, Nusa Tenggara. Kemudian satu lagi yang baru muncul yaitu 95S yang ada di perairan selatan Papua, kata Teguh Faisal saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, malam. Siklon bakung merupakan badai